akan menjelaskan tentang abstrak dari studi kasus pada perkebunan sawit Politeknik Negeri Lampung. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan utama di Indonesia yang memiliki peran penting dalam sektor ekonomi, terutama sebagai bahan baku minyak nabati. Keberhasilan budidaya kelapa sawit sangat bergantung pada kualitas bibit yang digunakan, sehingga proses pembibitan menjadi tahap yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan biaya dalam siklus tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi. Di dua tahap, yaitu pre-nursery dan main-nursery, yang masing-masing memiliki proses pemeliharaan khusus untuk memastikan bibit tumbuh optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya produksi pembibitan dalam satu siklus, yaitu 12 bulan, mencapai hampir puluhan juta, terdiri dari biaya bahan baku tenaga kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sekitar 20% bibit yang tidak layak dijual, bisnis pembibitan kelapa sawit tetap menguntungkan dengan pengelolaan biaya yang efektif serta penerapan metode pembibitan yang optimal. Produktivitas dapat ditingkatkan sehingga memberikan dampak positif bagi sektor perkebunan. Selanjutnya, pendahuluan dari kelapa sawit, yaitu salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia karena kemampuan menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk memasarkan minyak sawit dan inti sawit baik di dalam maupun di luar negeri. Upaya menghasilkan bibit yang unggul dan berkualitas dapat dilakukan cara perawatan dengan maksimal pada saat proses pembibitan, baik itu sistem single stage maupun double stage. Single stage yaitu merupakan sistem pembibitan polybag satu tahap. Kecambah langsung ditanam di dalam polybag besar disusun rapat sampai umur 3-4 bulan. Sesudah itu, bibit-bibit yang dijarangkan dan dipelihara sampai umur 10-12 bulan. Double jet yaitu sistem pembibitan polybag 2 tahap, sehingga menyebabkan timbulnya pembibitan pendahuluan pre-nursery selama 3 bulan dan pembibitan utama main-nursery selama 10-12 bulan juga. Masing-masing tahap memiliki kelebihan dan kekurangannya, namun disarankan untuk menggunakan pembibitan 2 tahap. Hasil dan pembahasan. 1. Teknis pembibitan kelapa sawit. Teknik pembibitan yang diterapkan di Perkebunan Politeknik Negeri Lampung menggunakan 2 sistem, yaitu pre-nursery dan main-nursery. Pre-nursery adalah tahap awal dan pembibitan tanaman sebelum dipindahkan ke tahap main-nursery atau pembibitan lanjutan. Pada tahap ini, kecambah atau biji yang baru berkecambah ditempatkan ke dalam polybag kecil atau wadah semai hingga tumbuh cukup kuat untuk dipindahkan ke wadah yang lebih besar untuk dibesarkan hingga siap tanam atau dijual. Luas lahan yang disediakan Perkebunan Politeknik Negeri Lampung untuk melakukan pembibitan, baik sistem pre-nursery atau main-nursery, sebesar 1 hektar. Tahapan pre-nursery dimulai dengan pengisian polybag, kemudian dilakukan pembuatan naungan menggunakan rangka baja ringan yang kemudian ditutup dengan paranet. Selanjutnya, kecambah yang telah dipilih dengan cermat ditanam satu persatu ke dalam polybag yang telah diisi media tanam. Setelah penanaman, bibit memerlukan pemeliharaan yang mencakup beberapa aspek penting seperti penyiraman yang dilakukan secara rutin setiap hari untuk menjaga kelembapan tanah dan memastikan pertumbuhan yang baik. Selain itu, pengendalian gulma dilakukan dengan membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar polybag secara berkala agar tidak terjadi persaingan. Terakhir, bibit diperiksa secara rutin untuk mengidentifikasi kemungkinan serangan hama atau penyakit. Jika ditemukan tanda-tanda gangguan, maka dilakukan tindakan pengendalian dengan penyemprotan insektisida atau fungisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Tahapan main-nursery diawali dengan persiapan lahan, setelah itu dilakukan pengisian polybag dengan media tanam yang telah dicampur dengan pupuk. Selanjutnya, dilakukan penentuan jarak tanaman guna memastikan setiap bibit memiliki ruang tumbuh yang optimal. Setelah jarak tanam ditentukan, polybag disusun dengan rapi sesuai pola yang telah dirancang agar memudahkan pemeliharaan. Bibit kemudian ditanam ke dalam polybag dengan hati-hati agar akarnya tidak rusak dan dapat tumbuh dengan baik. Pemeliharaan lahan dilakukan secara rutin termasuk penyiraman dan pemupukan guna memastikan bibit tetap sehat dan tumbuh dengan optimal. Selain itu, pengendalian gulma dilakukan secara berkala untuk mencegah persaingan dalam penyerapan nutrisi serta menjaga kebersihan area pembibitan.
Rincian biaya pre-nursery. Dalam biaya tahap pre-nursery ini terdiri dari biaya pembelian bahan dan biaya upah tenaga kerja karyawan. Yang pertama itu ada biaya bahan pre-nursery. Ada kecambah 10.000 butir dengan harga satuan 9.000, totalnya 90 juta. Polybag 335 kg dengan harga satuan 30.000, totalnya 10 juta 50.000. Pupuk NPK 10 kg dengan harga satuan 20.000, jumlahnya yaitu 200.000. Insektisida 20 mg dengan harga satuan per 20 ml-nya itu 50.000, totalnya yaitu tetap 50.000. Terus ada baja ringan 10 batang dengan harga satuan 120.000, totalnya 1.200.000. Ada paranet 100 meter dengan harga satuan 1.500.000, totalnya tetap 1.500.000 karena per 100 meternya itu 1.500.000. Terakhir yaitu tanah 1.000 meter persegi dengan harga satuan 100.000, totalnya 100 juta. Jadi total keseluruhan biaya bahan pre-nursery ini yaitu sebesar 203 juta. Yang kedua yaitu ada biaya tenaga kerja pre-nursery, tahap pre-nursery. Yaitu ada yang pertama itu ada pengisian polybag dengan jumlah tenaga kerjanya 4 orang. Terus biaya per kegiatannya itu 70.000 per orang dengan total 280.000. Ada yang kedua itu ada seleksi kecambah dengan jumlah tenaga kerja 6 orang. Biaya per kegiatannya itu 70.000 per orang dengan total 420.000. Ada penyusunan polybag dengan jumlah tenaga kerjanya 3 orang. Biaya per kegiatannya sama 70.000 per orang, totalnya itu 210.000. Penanaman kecambah jumlah tenaga kerjanya 5 orang dengan biaya per kegiatannya itu 70.000 per orang, totalnya 350.000. Ada penyiraman insektisida dengan jumlah tenaga kerjanya itu 3 orang, biaya per kegiatannya itu sama 70.000 per orang dengan total 210.000. Terus ada pengendalian gulma, yaitu jumlah tenaga kerjanya 4 orang, biaya per kegiatannya itu 70 orang, totalnya 280.000. Terus pengendalian hama penyakit dengan jumlah tenaga kerjanya 3 orang, biaya per kegiatannya 70.000 per orang dengan total 210.000. Terus ada yang terakhir itu ada kegiatannya pemupukan dengan jumlah tenaga kerja 5 orang, biaya per kegiatannya itu seluruhnya itu sama 70.000 per orang. Jadi totalnya 250.000. Nah, total keseluruhan biaya tenaga kerja pre-nursery sebesar 2.210.000. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biaya bahan nursery. Terdiri atas polybag, pupuk NPK, ajir atau patokan. Jumlah polybag adalah sebesar 335 dengan satuan kilogram. Harga 1 kilogramnya adalah Rp35.000. Jadi, untuk total polybag adalah sebesar Rp11.725.000. Yang kedua adalah pupuk NPK. Dengan jumlah 10 kg, harga 1 kilogramnya adalah Rp20.000. Dengan total Rp200.000. Yang ketiga adalah ajir atau patokan. Dengan jumlah 10.000 buah, harga satuannya adalah Rp400. Dengan total 4 juta. Untuk total biaya bahan dalam tahap May Nursery adalah Rp15.925.000. Yang kedua adalah penentuan jarak tanam. Terdiri dari 3 tenaga kerja, untuk biaya satu orangnya adalah Rp80.000. Dengan total, penentuan jarak tanam adalah sebesar Rp240.000. Yang ketiga adalah penyusunan polybag. Dengan jumlah tenaga kerja 40 orang, biaya untuk satu orangnya adalah Rp70.000. Sehingga total untuk penyusunan polybag adalah Rp2.800.000. Yang keempat adalah penanaman bibit. Terdiri atas 5 tenaga kerja dengan biaya per orangnya adalah Rp80.000. Jadi jumlah untuk penanaman bibit adalah sebesar Rp400.000. Dan yang kelima adalah ada pemeliharaan lahan. Terdiri atas 3 tenaga kerja dengan biaya per orangnya adalah Rp80.000. Sehingga untuk biaya tenaga kerja pemeliharaan lahan adalah sebesar Rp240.000. Yang keenam adalah pengendalian gulma. Dengan jumlah tenaga kerja 4 orang, untuk biaya tenaga kerja per orangnya adalah Rp80.000.
Jadi total untuk pengendalian gulma adalah sebesar Rp320.000. Yang terakhir adalah pengendalian hama penyakit. Dengan jumlah tenaga kerja adalah 3 orang, dengan biaya per orangnya adalah Rp80.000. Jadi untuk total pengendalian hama penyakit untuk biaya tenaga kerjanya adalah sebesar Rp240.000. Untuk keseluruhan total biaya tenaga kerja dalam tahap nursery ini adalah sebesar Rp4.720.000. Dalam biaya keseluruhan pembibitan ini, biaya produksi yang dikeluarkan mencapai Rp225.855.000 dengan harga jual bibit yang diterapkan adalah sebesar Rp55.000 per bibit. Maka dari 10.000 bibit yang diproduksi dalam setahun, hanya sekitar 8.000 bibit yang dapat dijual dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh adanya 20% bibit yang mengalami cacat dan tidak dapat dipasarkan. Yang berarti sekitar 2.000 bibit tidak terjual, dengan asumsi seluruh bibit yang terjual berharga Rp55.000 per bibit. Pendapatan diperoleh dari 8.000 bibit yang laku terjual adalah pendapatan sama dengan Rp55.000 dikali 8.000 bibit sama dengan Rp440 juta. Jadi laba yang diperoleh adalah Rp214.145.000. Dengan laba yang diperoleh sebesar Rp214.145 menunjukkan potensi keuntungan yang masih cukup menguntungkan meskipun terdapat produk cacat yang tidak terjual sebanyak 2.000 bibit. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan di Perkebunan Politeknik Negeri Lampung menunjukkan bahwa pembibitan berperan penting dalam budidaya kelapa sawit. Sistem pembibitan terdiri dari 2 tahap, yang pertama pre-nursery dan yang kedua main-nursery, dengan pemeliharaan intensif seperti penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama. Total biaya pembibitan mencapai Rp225.855.000 per periode. Dari 10.000 bibit, sekitar 8.000 bibit dijual seharga Rp55.000 per bibit, menghasilkan pendapatan Rp440 juta dan laba Rp214.145.000. Meskipun 20% bibit cacat, tetapi pembibitan kelapa sawit masih memberikan keuntungan yang signifikan. Hasil penelitian menegaskan pentingnya perencanaan biaya dan pengelolaan yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas pembibitan kelapa sawit.